Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di Makin Privat. Kali ini saya akan membahas beberapa FR ya, Field Report. Untuk soal Matematika Saintek, ya kita bahas sebaran soal ya yang telah keluar di UTBK tahun 2022 gelombang 1. Jadi sebaran soalnya itu tentang transformasi geometri. Nah, ini tipe soalnya seperti poin ke-1 ini ya. Ini, oke, lanjut. Ada bunga majemuk juga ya. Bunga majemuk. Selanjutnya ada peluang juga keluar. Dimensi 3. Ya, ini tentang mencari sudut atau bisa jarak antara dua titik. Lalu ada lingkaran. Ya. Ada polinom juga ya. Suku banyak dan ada integral juga. Oke, guys. Silakan ya. Kalian pelajari lebih jauh tentang materi yang sudah disampaikan ini. Oh ya, ada lagi ya, baris juga ada. Baris aritmatika dan geometri. Oke, kita akan bahas ya. Dari poin ke-1 saya bahas tentang transformasi geometri. Apabila ada Y sama dengan X kuadrat ditambah dengan 3X dikurangi 2, kita geser ya. Kalau ada kata-kata digeser, maka ini adalah translasi. Ditranslasikan 2 satuan ke kiri, maka min 2, dan 1 satuan ke atas, maka plus 1, akan menghasilkan persamaan yang baru. Lalu ternyata berlanjut direfleksikan terhadap sumbu X. Ya. Menghasilkan bayangan akhir Y sama dengan AX kuadrat ya, ditambah dengan BX ditambah C. Pertanyaannya, tentukan A plus B min C. Oke, saya akan membuat titik terlebih dahulu ya, ada X, Y. Saya translasikan terhadap min 21, maka nanti bayangannya itu adalah X ditambah A, maka X min 2, Y ditambah B, Y plus 1. Paham ya? Lalu saya lanjutkan terhadap refleksi sumbu X. Maka nanti bayangan akhirnya itu adalah X, min Y, maka X min 2, min Y. Maka menjadi min Y min 1. Ya, kita sudah menghasilkan X aksen dan Y aksennya. Ya, ini kita punya ya, X aksen itu adalah X min 2, maka nanti nilai X adalah X aksen plus 2. Y aksen itu adalah min Y min 1, maka nanti Y sama dengan min 1 min Y aksen. Oke ya guys. Kenapa kita rubah dalam bentuk X sama Y? Nanti kita akan substitusikan ke persamaan awal. Itu adalah XY-nya. Ya. Yuk, kita peroleh persamaan bayangannya. Adalah, ya, X sama Y-nya kita substitusikan ke persamaan awal. Nanti Y-nya menjadi min 1 min Y aksen sama dengan X kuadrat. X aksen plus 2 kuadrat. Ditambah dengan 3, X aksen plus 2 dikurangi 2. Oke, nanti sini menjadi X kuadrat plus 4X plus 4 ditambah dengan 3X ditambah 6 kurangi 2. Min Y aksen. Lalu, min satunya saya pindah ruaskan langsung ya ke kanan ya. Maka menjadi plus 1. Oke ya guys, maka menjadi min Y aksen sama dengan X kuadrat, 4X ditambah 3X itu adalah 7X. Selanjutnya 4 ditambah 6 itu 10. 10 dikurangi 2 itu adalah 8. 8 tambah 1, 9. Begitu ya guys. Nah, kita lihat di sini persamaan bayangannya itu adalah Y sama dengan AX kuadrat. Nah, mintanya tuh Y ya, bukan min Y. Ini kan min Y tuh. Maka kedua ruas kita kali dengan negatif. Menjadi apa? Y aksen sama dengan min X kuadrat, dikurangi 7X dikurangi 9. Paham ya Dek ya? Persamaan ini senilai dengan apa? Senilai dengan Y aksen sama dengan AX plus BX plus C. Ya, dari sini kita peroleh bahwa nilai A-nya itu adalah min 1. Saya masukkan di sini ya, A-nya min 1. B-nya itu adalah min 7, B-nya itu min 7, sedangkan C-nya itu adalah min 9. Yang ditanya apa? Yang ditanya A plus B min C.
A-nya min 1 ditambah dengan min 7 dikurangi min 9 ya. Maka nanti min 8 tambah 9. 9 kurangi 8 berapa? 1. Jawabannya adalah A. Oke guys, semoga kalian paham ya tentang transformasi geometri. Oke, kita bisa lanjut ya ke soal nomor 2, itu tentang bunga majemuk. Ingat, pada bunga majemuk itu rumusnya adalah Mn sama dengan M0, 1 plus I, atau persentasenya ya, persentase bunganya, pangkat dengan N. N itu adalah lamanya menabung. Oke, kita lihat ya soalnya ya. Sinta menabung di suatu bank dengan bunga majemuk. Ini berarti I-nya ya. I-nya adalah 5%. Ya, maka ini adalah 0,05 ya per tahun. Jika pada awal tahun Sinta menabung 2A, ini adalah M0 ya. M awalnya adalah 2A. Dan awal tahun kedua menabung lagi sebesar A. Ya, sebelum kita masuk ke awal tahun kedua, maka saya akan mencari tabungan di tahun pertama. Maka M0-nya adalah 2A, 1 plus I ya. 1 plus I, itu maka 1 ditambah 0,05 ya, 1,05. N-nya itu adalah 1 ya. Karena kan menuju ke tahun kedua ya, M1 ke M2. Maka lamanya menabung kita anggap 1 tahun. Oke, kita sudah memperoleh tabungan Sinta di akhir tahun ke-1. Nah, sekarang pada akhir tahun kedua, M2, maka nanti rumusnya sama ya, ini ya, cuman M0-nya itu adalah tabungan akhir di tahun ke-1. M0-nya berapa? Ini M0-nya adalah 2A, 1,05 pangkat 1, ya. Ini M0-nya, saya tambah dengan ini ya, A ya, karena pada tahun kedua dia nabung lagi, saya tambah dengan A. Inilah M0-nya. Lalu kita kalikan dengan 1 plus I, maka 1 plus 0,05 ya. Ya, N-nya berapa? N-nya 1. Untuk selanjutnya, ternyata pada akhir tahun ketiga, tabungan Sinta adalah 1,05 A kuadrat. Ya, maka M3 rumusnya sama ya, M0. M0-nya pada saat M3 itu adalah ini. Ya, tabungan akhir di M2 itu adalah M0-nya. Saya akan kalikan terlebih dahulu ya. Maka 2A 1,05 pangkat 2 ditambah dengan A kalikan 1,05 pangkat 1. Ini kita kalikan pelangi ya, kayak gini. Ini adalah M0-nya. Nah, saya kali lagi dengan ini ya, yang di sini. 1,05 pangkat 1. Nah, ternyata tabungan pada saat M3 itu adalah 1,05 A kuadrat. Atau dari sini ya, saya akan misalkan 1,05 itu adalah P. Ya. Maka saya buat sini M3-nya itu adalah A kuadrat ya, PA kuadrat sama dengan IP kuadrat ya. 2A P kuadrat ditambah dengan A kalikan P, AP, saya kali dengan ini adalah P. Ya, ini kita bisa hilangkan. Maka menjadi A-nya saya lepas ya. Maka nanti sini ada 2P kuadrat plus P. Ini adalah A kuadrat. Ini A-nya hilang, sisa A1. Maka nilai A adalah 2P kuadrat plus P. Oke, nilai A adalah 2, P-nya itu adalah 1,05 ya. 1,05 kuadrat ditambah dengan 1,05. Oke guys, kita hitung ya. Setelah saya hitung hasilnya adalah 3,255. Jawabannya mana? Jawabannya adalah C ya. Semoga kalian paham ya Dek ya tentang bunga majemuk. Silakan pelajari kembali. Kita masuk ke baris aritmatika. Pada baris aritmatika, suku ke-10 maka U10 sama dengan hasil penjumlahan suku ketiga dan suku ke-5. Ya, U10 maka menjadi A plus 9B sama dengan U3 itu A plus 2B ditambah dengan U5. U5 itu adalah A plus 4B. Kita bisa hilangkan 1 ya. 9B sama dengan 6B plus A. Maka nilai A itu adalah 3B. Inilah persamaan yang pertama.
Selanjutnya, yang ditanya adalah perbandingan jumlah suku ke-1 dan suku kedua. Perbandingannya U1 plus U2 ya. Ini U1. U1 ditambah U2 dibanding dengan jumlah suku ketiga, U3 sampai suku ke-10. Ya, U3 tambah U4 tambah U5, ya gitu ya. Sampai dengan U10. Sampai sini paham ya, Dik ya? Paham ya? Oke, saya lanjutkan ya. Kita akan mencari U1 plus U2-nya. Saya letakkan di sini perhitungannya. U1 ditambah dengan U2. U1 itu adalah A ditambah U2 itu maka A plus B. Maka menjadi 2A plus B. 2, A-nya itu kan 3B ya. Maka 2 dikalikan 3B ditambah dengan B. Maka menjadi 7B. Oke, paham ya? Selanjutnya, saya akan menghitung U3 ditambah dengan U4 ditambah sampai dengan U10. Maka nilainya tuh berapa, Mbak? Nilainya ya berarti S10 saya kurangi dengan U1 plus U2. Begitu ya, Dik? Ya, S10 dikurangi dengan U1 plus U2. Itulah jumlah suku U3 sampai U10. S10, ya, Sn itu rumusnya apa? N per 2, 2A plus N min 1 kalikan B. Karena S-nya 10, N-nya 10, 10 bagi 2 ya, 2A. Kita tahu bahwa nilai A itu adalah 3B. Maka 2 kalikan 3B itu adalah 6B ditambah 9B. Begitu ya. 5 dikalikan 9 tambah 6 berapa? 15 ya. 5 dikalikan 15B itu adalah 75B dikurangi U1 ditambah U3 tadi kan sudah ketemu 7B ya. Saya kurangi dengan 7B. 75 dikurangi 7. 5 kurangi 7 itu 8 ya. Jawabannya adalah 68B. Oke, kita peroleh hasilnya U1 plus U2 itu adalah 7B. U3 sampai dengan U10 jika dijumlah itu adalah 68B. Maka perbandingannya adalah 7 banding 68. Jawabannya B. Next kita masuk ke dimensi 3. Diketahui balok ya. Saya akan buat dulu baloknya. Dimensi 3 kalian bisa ya, Dik ya. Balok PQRS TUVB. Ya, beginilah gambar baloknya kurang lebihnya. Saya gambar di sini ada PQ, RS, TUVW. Nah, begini ya. PQ-nya 12, QR-nya 8, 18 maaf. Oh, ini harusnya memanjang ke belakang ya, Dek, maaf. RV-nya 20, ini juga ke atas ya. Oke ya. Jika T adalah titik tengah PS, mana? Ini ada T di sini. Ini bukan T ya, Dek, maaf ya, ini adalah I ya. Maka ditanya ini juga VI. Kita ganti ya, I ya, Dek. Jika I adalah titik tengah PS, oke, ini adalah I di sini. Titik tengahnya PS. Jika θ adalah sudut antara garis PI, ini PI. Ya, ini dengan bidang PQRS, bidang awas ya. Maka nanti akan terbentuk segitiga apa ya? Caranya seperti ini. I itu akan jatuh tegak lurus terhadap bidang PQRS ya, di I saja ya, karena dia berhimpit. Nah, sekarang kita lanjut ke V. Titik V akan jatuh tegak lurus terhadap PQRS itu jatuh di mana? Di sini, di R. Ya, oleh karena itu segitiga yang terbentuk itu adalah ini, D. Nah, segitiga yang terbentuk itu adalah VIR. Ya, saya akan lepas di sini VIR. Ada gambaran ya. Begini. Ini adalah V, ini adalah R, ini adalah I. Nah, inilah sudut yang terbentuk antara VI dengan awas. Oke ya. Ini VR-nya adalah 20 cm. Kita akan mencari IR ya. Mencari IR pakai apa, Mbak? Mencari IR kalian bisa menggunakan segitiga siku-siku di ISR. Kelihatan ya, Dek? ISR ya. Maka nanti segitiga yang terbentuk seperti ini. Nah, kayak gini ya.
Ini siku-siku di S, di sini ada I, di sini ada R. Ya. Berapakah SR-nya? SR-nya adalah 12. SI, I adalah titik tengah PS, maka SI-nya adalah 9. Maka nanti IR-nya berapa? Mencari IR itu adalah akar 12 kuadrat ditambah dengan 9 kuadrat. 12 kuadrat itu adalah 144 ditambah dengan 9 kuadrat itu 81. Maka nanti 4 tambah 1, 5, ini 2, ini 2. Jawabannya 15. Inilah nilainya IR, itu 15. Saya letakkan di sini 15. Paham ya? Yang ditanya adalah cos theta, tetanya terbentuk tuh di sini. Ini adalah tetanya. Itu rumusnya cos apa jadinya? Rumusnya cos itu adalah cos samping. Sampingnya itu adalah IR, miringnya itu adalah IV. Nah, sampingnya 15. IV-nya berapa? Mencari IV bisa menggunakan Pythagoras. Ya, IV itu adalah sisi miringnya. Maka nanti sini 15 kuadrat ditambah dengan 20 kuadrat. 15 kuadrat itu adalah 225, 20 kuadrat itu adalah 400. Jawabannya akar 625. Maka IV-nya adalah 25. Kita bisa sederhanakannya, masing-masing saya bagi dengan 5, maka menjadi 3/5. Oke, jawabannya adalah C. Semoga kalian semuanya paham. Selanjutnya kita masuk soal nomor 5 ya. Ini harusnya 5 ya, Dik. Iya, ini 5. Nilai dari integral 9x kuadrat dibagi akar x pangkat 3 min 4. Ya, dari tipe soal ini maka kita bisa menggunakan metode substitusi ya. Saya buat dulu soalnya menjadi seperti ini. Paham ya? dx. Kita bisa menggunakan metode substitusi dengan cara x pangkat 3 dikurangi 4 saya anggap sebagai u. Ini 4 ya, saya anggap sebagai u. Maka nanti du adalah turunannya u ya, 3x kuadrat dx. Maka nanti nilai dx itu adalah du dibagi 3x kuadrat. Kita akan substitusikan kembali. Maka nanti integralnya itu adalah 9x kuadrat. Ini adalah u ya. U pangkat min setengah. Lalu dx-nya saya ganti du per 3x kuadrat. Ya, ini x kuadratnya saya hilangkan. Maka nanti 9 dibagi 3 itu 3 ya. 3 integral u pangkat min setengah du. Ya, 3. Ya, maka ini 1 per min setengah ditambah 1 itu berapa? Setengah ya. 1 dibagi setengah saya kali dengan u pangkat setengah plus c. 1 dibagi setengah adalah 2, 2 kalikan 3 maka 6. U pangkat setengah maka jadi akar ya. U-nya mana Mbak? U-nya kita kembalikan lagi. U-nya itu adalah x pangkat 3 min 4 plus c. Jawabannya mana? Jawabannya itu adalah poin E. Oke, di sini kita bahas ya 5 soal terlebih dahulu. Semoga bermanfaat ya untuk kalian. Semoga kalian dimudahkan untuk mengerjakan soal UTBK tahun 2022. Ya, selamat belajar adik-adikku semua. Fokuslah ya, perbanyak mengerjakan soal. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum.